Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat serta nikmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Rohama dengan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Masjid Rohama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Semoga kita senantiasa termasuk orang-orang yang bertakwa dan semoga senantiasa kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat menunaikan ibadah puasa ini, yang mana ibadah puasa ini pahalanya itu Allah langsung yang memberi pahalanya. Sebagaimana hadis qudsi yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu 'asyru amsalha ila 700 dhifin. Qala Allah azza wa jalla illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yang artinya semua amal Bani Adam akan dilipat gandakan 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat. Kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali puasa, maka ia untukku dan aku yang akan memberi pahalanya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin jamaah Masjid Rohama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke dalam kaidah yang ke-19, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Yang artinya, dan dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Letaknya pada surat Al-Baqarah ayat 179. Sepintas hukum balas nyawa dengan nyawa itu terdengar sangat keras. Namun jika kita berpikir lagi, jika kita merenungi maknanya, dan jika kita mentadabburi makna ayat ini, maka kita menemukan bahwa ayat tentang kisos ini bukanlah tentang kekejaman, melainkan tentang menjaga kehidupan. Di dalam buku ini terdapat 4 alasan besar mengapa Al-Qisas disebutkan sebagai sumber kehidupan. Yang pertama yaitu Al-Qisas sebagai rem kriminalitas. Syekh Asy-Syinkiti pernah mengungkapkan bahwa kisos adalah cara paling ampuh untuk menghentikan niat jahat seseorang. Realitasnya menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan kisos dengan tegas, yaitu sedikit di antaranya yang berbuat keji. Karena jika ia membunuh, jika ia mencuri, ia berpikir 1000 kali. Jika ia membunuh seseorang, maka nyawanya sendiri akan jadi taruhannya. Jadi hukuman kisos bisa jadi hukum jera dan bisa menjadi rem kriminalitas. Contohnya, jika ada seseorang yang mencuri, jika di daerah sini ditetapkan hukum kisos, maka dia pasti akan berpikir 1000 kali. Karena jika dia mencuri, contohnya mencuri motor atau mencuri barang yang lain, maka tangannya akan dipotong. Maka dia akan berpikir 1000 kali. Sebagaimana ayat surat Al-Maidah ayat 32, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Jadi barang siapa yang membunuh seseorang, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia semuanya. Dan jika dia menghidupi seseorang, maka seakan-akan dia telah menghidupi semuanya. Yang kedua yaitu berangkat dari firman Allah, dan dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.
Ini yang sangat mulia bagi manusia. Karena itu tidak dibenarkan jika seorang manusia membunuh orang lain tanpa alasan, tanpa keterangan. Sebagaimana Quran surat Al-Isra ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Yang artinya, janganlah kamu membunuh seseorang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan suatu alasan yang benar. Salah satunya yaitu kisos. Dan jika seorang mukmin membunuh seorang mukmin lainnya dengan sengaja, maka itu hukumnya adalah neraka jahanam dan dia kekal di dalamnya. Sebagaimana Quran surat An-Nisa ayat 93, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidina fiha. Yang artinya, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam dan ia kekal di dalamnya. Quran surat An-Nisa ayat 93. Yang ketiga yaitu penghormatan terhadap kemuliaan nyawa. Dalam ayat ini kata hayatun, wa fil qisasi hayatun, disebutkan secara umum untuk pengagungan. Artinya bahwa Islam sangat menghargai setiap nafas-nafas manusia. Tidak boleh ada jiwa yang dihilangkan kecuali dengan alasan yang benar. Illa bil haq. Jika hukum kisos diabaikan, maka manusia akan menganggap enteng sebuah pembunuhan. Maka manusia akan menganggap enteng merendahkan nyawa orang lain, dan mereka merasa bisa melarikan diri dari tanggung jawab setelah menumpahkan darah. Yang keempat yaitu pada ujung ayat tentang kisos ini Allah menutup firman-Nya dengan mengatakan, ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Hal ini memberi penekanan bahwa hikmah yang sangat mendalam tentang kisos ini, hukum kisos ini tidak dapat ditangkap dan tidak dapat dinalar kecuali orang-orang yang memiliki akal, kecerdasan serta pandangan yang benar. Karena secara zahir memang tampak tidak manusiawi atau tampak sangat keras, tetapi sebenarnya di dalam kisos ini hayatun, kehidupan, yaitu sebuah solusi dari banyaknya kriminalitas, kekejian dan lain-lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa, yaitu agar dengan hukum kisos kalian bertakwa. Dan dengan hukum kisos kalian tidak melampaui batas dan tidak melewati batasan-batasan keadilan serta selalu dalam jalan keadilan. Baik, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.